Perkenalkan, nama saya Felicia Tia, NIM 221041776, kelas M3, mata kuliah Manajemen Operasi Lanjutan. Di sini saya akan menjelaskan rantai pasokan apel. Pertama-tama saya akan menjelaskan rantai pasokan. Rantai pasokan adalah sistem terkoordinasi yang melibatkan aktivitas informasi dan sumber daya dalam pergerakan produk atau jasa dari produsen ke konsumen. Tujuan rantai pasokan adalah meningkatkan nilai tambah, memenuhi permintaan konsumen, dan meningkatkan daya saing, meningkatkan keuntungan, membangun relasi yang baik antar faktor dalam rantai pasok. Untuk melakukan manajemen rantai pasok yang efektif, perlu dilakukan koordinasi dan pemantauan terhadap seluruh jalur rantai pasok. Teknologi dapat membantu dalam manajemen rantai pasok, misalnya dengan penggunaan sistem manajemen gudang yang otomatis. Rantai pasokan apel. Pada tahun 2021, Apple Inc. menggunakan komponen dari 43 negara. Mayoritas perakitan dilakukan oleh perusahaan dan dengan pabrik yang sebagian besar berlokasi di Tiongkok, tetapi juga Brazil dan India. Sejarah iPhone dimulai dari pengumumannya oleh Steve Jobs pada 9 Januari 2007 di Macworld Conference Expo. Yang pertama, iPhone merupakan gabungan dari iPod, telepon seluler, dan komputer. Yang kedua, iPhone pertama memiliki layar sentuh 3,5 inci, kamera 2 megapiksel, dan beroperasi dengan sistem operasi OS X. Ketiga, iPhone pertama tersedia dalam mode 4GB dan 8GB. 4. iPhone pertama dirilis pada 29 Juli 2007. Yang kelima, iPhone pertama mengalami peningkatan besar, pertamanya setahun, kemudian yaitu berpindah dari jaringan 2G ke jaringan 3G dengan iPhone 3G. iPhone merupakan perangkat yang revolusioner karena menggabungkan berbagai fungsi dalam satu perangkat. iPhone juga menarik perhatian banyak penggemar teknologi karena fitur-fiturnya. iPhone adalah merek ponsel cerdas yang dirancang dan dipasarkan oleh Apple Inc. Rantai pasokan Apple bisa kita lihat di sini, ada rantai pasokan supply chain management dan ada gambar-gambar HP iPhone. Terus strategi rantai pasokan Apple yang pertama, integritas vertikal dan kontrol. Apple mempertahankan kontrol ketat atas sebagian besar aspek rantai pasokannya termasuk desain produk, pengadaan bahan baku, dan manufaktur. Tingkat kontrol ini memungkinkan Apple untuk memastikan standar kualitas tertinggi dan mengurangi resiko gangguan dalam rantai pasokan. 2. Hubungan dengan pemasok. Strategi rantai pasokan Apple melibatkan pembangunan hubungan jangka panjang dengan pemasok utama. Perusahaan bekerja sama erat dengan pemasok untuk memastikan mereka dapat memenuhi standar kualitas dan pengiriman yang ketat dari Apple. Ketiga, manufaktur dan sumber daya global. Apple mendapatkan komponen dari berbagai negara, termasuk China, Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat. Manufaktur terutama terkonsentrasi di China, di mana Apple telah menjalin kemitraan erat dengan produsen utama seperti Facom. Tantangan dalam manajemen rantai pasokan. Yang pertama, manajemen risiko rantai pasokan. Ketergantungan Apple pada beberapa pemasok dan produsen utama berarti bahwa setiap gangguan di pemasok ini dapat berdampak signifikan pada kemampuan Apple untuk mengirimkan produk, misalnya bencana dalam ketegangan geopolitik atau perselisihan tenaga kerja, semuanya dapat menimbulkan risiko terhadap rantai pasokan Apple. Yang kedua, berkelanjutan dan sumber etis. Dengan meningkatnya pengawasan dari komponen dan regulator, Apple menangani kekhawatiran terkait dampak lingkungan sosial dari rantai pasokan. Apple telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk memastikan bahwa rantai pasokan mereka lebih berkelanjutan. Ketiga, manajemen persediaan. Mengingatkan sifat global rantai pasokannya, Apple harus mengelola tingkat persediaan dengan hati-hati untuk menghindari kelebihan stok atau kekurangan. Inovasi dan teknologi dalam rantai pasok. Ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisien, mengurangi biaya, dan merespon perusahaan pasar dengan lebih cepat. Yang pertama, analitik data dan kecerdasan buatan
Apple menggunakan analisis data besar dan kecerdasan buatan untuk mengoptimalkan berbagai aspek dari rantai pasokannya. Misalnya analisis prediktif digunakan untuk meramalkan permintaan, mengoptimalkan tingkat persediaan, dan mengidentifikasi potensi risiko rantai pasokan sebelum menjadi masalah kritis. 2. Otomatis dan robotika. Disabilitas manufaktur Apple semakin banyak mengadopsi otomatis dan robotika untuk meningkatkan presisi, mengurangi biaya tenaga kerja, dan meningkatkan kecepatan produksi. Yang ketiga, blockchain untuk transparansi. Untuk menangani kekhawatiran tentang sumber daya yang etis, Apple sedang mengeksplorasi penggunaan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dalam rantai pasokan. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika presentasi saya kurang sempurna, karena yang sempurna hanya kita yang dulu pernah bersama. Hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.